Saudara, penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6. Tanggal 6 itu apa? Satu, diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 sebesar 120 juta setiap kepala keluarga. Besar loh itu, daerah terluar. Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala 1.034.000. Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu masing-masing 1 juta. Nah, semuanya itu sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu. Yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80% sudah setuju semua gitu. Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang ya ada provokatornya juga, buktinya 8 orang ditangkap gitu. Nah, itu kan tidak pernah Anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, dapat 500 meter, jumlahnya 1.200 kakak gitu. Itu di atas tanah 2.000 hektar. Jadi yang masuk dalam MOU itu 17.500 hektar yang akan dipakai sekarang itu untuk investasi itu, untuk pengembangan usaha itu sebesar 2.000 hektar. Dan 1.200 kakak dari situ diberi tadi ganti rugi, relokasi dan sebagainya. Bahwa ada yang keberatan, mungkin yang tidak setuju atau ada yang memprovokasi atau ya. Oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum di daerah, aparat keamanan, supaya berhati-hati menangani ini dan supaya diberitahu rakyat yang belum tahu bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemda, pengembang, DPRD, terus masyarakat di situ. Sudah ada tanggal 6 September. Lalu demonya meledak tanggal 7. Sehingga ada 8 atau 7 itu yang sekarang diamankan karena dia diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan dengan tempat. Yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi, karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota, padahal ini sudah milik orang. Nah, sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan, saudara. Itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah, itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, soal Pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya.
tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Padahal SK-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Terkait protes warga terhadap proyek di Rempang, Pak, ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan. Balik Kak, cepat. Nah sekolah. Cepat Pak. 3 P. Rumah masyarakat. Coba. Rumah warga dulu. Sana dek. Situ dek. Ayo, cepat. Rumah warga dulu. Bu, Ibu. Ada Pak Rumi. Ayo. Ada Pak. Ya Allah, mudah-mudahan tak jadi apa-apa ya Allah sama anak kami nih. Setelah nanti kita bisa terobos, ya kalian nanti langsung bongkar itu kejadian di situ, jelas ya. Termasuk yang di dapur 6 nanti, ya. Setelah kita berhasil terobos, tenda-tenda itu bongkar semua. Terobos. Tenda-tenda dari kita. Untuk dirikan pos, ya, posko dari TNI Polri, ya, dari Satpol PP atau di terpadu. Karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Terjebak baru dapat suplai makanan sekitar pukul berapa nih? Keluar dulu. Rumah warga dulu. Rumah masyarakat. Dengan proyek program strategis nasionalnya. Orang kami mau membunuh masyarakat ini, Pak. Ibu, kasihan Ibu ini, ya Allah, Ibu. Minum. Saya minta udah gigi, Bu. Kasih udah gigi. Ya Allah. Minum. Ya Allah, ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu. Sadar, Bu. Tidak memberi kesempatan bagi kami, kan, untuk tinggal di kampung tua ini. Sekarang ini mau nyelam pun susah. Ingat takut yang kampung-kampung kita itu dipatok apa semua itu kan. Ini macam mana kami merasa takut semua. Gak pernah kami nggak merasa takut. Takut semua kami. Bebaskan kampung kami. Jangan jadi kecundang.
pindah kan. Sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Dah begitu lama dari nenek moyang kami, kuburan-kuburan masih ada kan. Peninggal-peninggal nenek moyang kami masih ada sini. Di situ kami merasakan resah untuk pindah. Tak ada keadilan terhadap kami kan. Tidak memberi kesempatan bagi kami kan untuk tinggal di kampung tua ini. Maksud itu ya bangun silakan membangun sebesar Pulau Rempang Galang kan. Tapi penduduk kami yang kampung-kampung tua seperti Tayung Banon hampir 2 abad sudah terbangun di kampung ini. Kami tak mahu dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun silah bangun proyek apapun bangunlah. Yang penting kami jangan diusir dari tempat kami. Kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Kalau di sini kan kita memang udah biasa kita kerjakan, jadi kita tahu semua di mana tempatnya udang atau siangnya tuh gonggong kan. Semua kita tahu. Kalau kita mau jaring ikan pun di sini pun kita tahu di mana ada ikannya apa enggak. Semuanya itu mau awal dari nol itu nggak bisa rasanya. Terasa berat bagi kami. Orang laki-laki ini cepat masuk angin, kalau kami perempuan tetap bertahankan. Karena kami mikir anak cucu kami. Emosi cepat, dia tetap macam mengalah gitu. Jadi kami tetap bertahankan kaum ibu-ibu. Rasanya di kau kalau aku ambil, kamu marah aja. Itu marah susah suka kan. Suka tak dikali kalau kau ambil. Demi menjaga tanah leluhur dan ruang hidupnya, kelompok perempuan di Pulau Rempang bangkit bersuara. Kami masyarakat Sembulang menolak dengan tegas relokasi dari atau penggeseran tanpa syarat. Kami masyarakat Sembulang mendukung pembangunan jika pembangunan itu tidak mengganggu tanah wilayah tanah nenek moyang kami. Peristiwa kericuhan 7 dan 11 September menggoreskan trauma mendalam warga kampung tua Melayu. Puluhan pria ditahan dan lainnya dibayang-bayangi ketakutan, tuntutan, kriminalisasi. Di tengah situasi ini, kelompok perempuan mengambil peran penting, dari berorasi di muka umum hingga di balik dapur umum. Pesan ini kepada anak cucu dan cicitnya. Kami kalau mama kami tak mau pindah, kami tak mau pindah juga, Pak. Karena bapak kami di sini, nenek kami di sini. Semua ada, Pak. Ibu tak sanggup juga pindah ke sana. Inilah kampung bapak saya. Jadi kalau anak jangan tinggal mama, bapak tak ada lagi, kata dia kan. Kalau mama saya di sini siapa? Saya sampai mati di sini, Pak. Saya tak sanggup berpisah sama mama saya. Telah mengambil peran di posko dapur umum.
Udah berapa puluh tahun kami, ratusan tahun kami tinggal kat sini, orang tua kami dulu. Kalau direlokasi otomatis orang tua nak bawa kemana? Lansia-lansia kat sini banyak loh, Dek. Bukan satu orang, beramai. Macam mana dengan pemerintah seperti itu? Tidak adil. Kalau kami tetap bertahan, biar dia dilenyek dengan beko sekalipun tetap bertahan, Dek. Kalau yang namakan istilahnya penggusuran itu, saya minta jangan pernah ada lah. Biar dia sampai mati kami tunggu kat sini. Sejumlah pria warga Pulau Rempang menolak wawancara dengan BBC. Sebagian mengaku khawatir dengan tuntutan kriminalisasi, lainnya mengatakan trauma dengan peristiwa kericuhan 7 September. Ini adalah jembatan 4 Barelang yang menghubungkan antara Pulau Batam di sebelah utara dengan Pulau Rempang di sebelah selatan sana. Dan jembatan ini telah menjadi saksi bisu atas peristiwa kericuhan yang terjadi 7 September lalu antara aparat keamanan dengan warga Rempang. Saat itu ratusan aparat keamanan gabungan berusaha untuk memasuki Pulau Rempang yang kemudian dibalas dengan lemparan batu oleh warga. Aparat keamanan kemudian menyemprotkan meriam air dan melepaskan gas air mata ke arah warga. Dalam peristiwa ini, belasan siswa sekolah harus dirawat di rumah sakit dan sekitar 8 warga ditahan. Tapi sejauh ini mereka sudah ditangguhkan penahanannya. Beberapa hari setelah peristiwa ini, kericuhan kembali pecah saat ribuan warga berunjuk rasa di kantor BP Batam. Lebih dari 30 orang ditahan hingga kini. Salah satu yang masih berada di dalam penjara adalah Ardiansyah, warga Tanjung Banun. Adik saya bernama Ardiansyah, sekarang ada di kantor polisi gara-gara ikut demo pada tanggal 11. Sebenarnya saya sudah ngomong jangan ikut lagi, tapi dia mau ikut juga. Demonya untuk mempertahankan Rempang ini. Sedih sekali hati saya ini. Saya tak bisa ngomong kalau gini. Ardiansyah berencana menikah akhir tahun ini, tapi kemungkinan hari yang dinanti akan terlewatkan dalam penjara. Saya tuh pikirnya tuh gimana, ini hari tunangannya udah dekat, mau pestanya kan, dia sementara di dalam nggak bisa jadi cari uang. Tuh saya tuh sedih tuh gimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya tuh. Ngomong aja sama dia kan nggak bisa di dalam tuh. Mau tukar pendapat pun payah. Bagaimanapun, penolakan relokasi terus menggema, khususnya dari kelompok perempuan adat Melayu Rempang. Di Kampung Sembulang Pasir Merah, ibu-ibu membentuk paguyuban dadakan. Mendadak terbentuk sekarang ini, kami sebab mempertahankan kampung kami. Kalau tidak kami pertahankan, mungkin kami dah kebobolan. Dan kami pertahankan, tetap menolak tempat kami ini. Walaupun dia paksa pun, kami taruh nyawa kami aja lah. Tak ada yang apa-apa lagi, kami tak ada senjata, tak ada apa. Kami tak ada, kami tangan, mulut aja. Kaki. Kemunculan suara perempuan dari Kampung Tua Melayu Rempang disebut pendamping hukum warga seperti ibu yang melindungi anak-anaknya. Pasca pecah bentrok tanggal 7, itu anak-anak yang paling disorot waktu itu. Bahwa tindakan polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah sekolah, yang kemudian anak-anak sedang sekolah gitu ya. Siapa yang tidak miris melihat itu gitu ya. Lalu kemudian apakah ibu-ibu gitu ya tidak resah dengan kondisi seperti itu? Apakah ketika aparat masuk datang door to door gitu ya ke rumah mereka risih? Di tengah arus penolakan relokasi warga Rempang, operasi pendataan terus berlanjut. Akhir September lalu, BP Batam mengatakan sekitar 317 keluarga atau seperempat warga di 5 kampung tua Melayu Rempang telah menerima untuk direlokasi. Salah satunya Angga Wildan Pratama dan keluarganya. Saya pindah memang karena proyek ini udah jelas yang pertama. Yang kedua pekerjaan saya. Pekerjaannya maksudnya jauh. Kalau di sini mungkin lebih dekat. Sebenarnya kalau dibilang sedih ya sedih karena di sana kampung saya juga.
orang tua saya meninggal di sana, nenek saya, noyang saya semua di sana. Jadi kalau dibilang saya nggak sedih karena nggak ada orang tua di sana atau sebagainya, itu bohong. BP Batam tidak membantah mayoritas warga Kampung Tua Melayu Rempang masih menolak dipindahkan. Intinya hari ini boleh orang sepakat setengah, besok boleh tinggal seperempat, boleh besok tinggal satu, boleh besoknya lagi akan penuh lagi. Kenapa? Karena belum ada satu keputusan bahwa yang dimintakan mereka ini bisa kami selesaikan di depan ini. Apa yang menjadi permintaan mereka? Salah satu, ada kepastian tempat tinggal yang baru. Selain melakukan dialog tanpa paksaan, BP Batam berstrategi mengejar pengerjaan lokasi tempat tinggal tempat warga di Tanjung Banun. Saya akan membuat tempat yang nyaman buat mereka. Tempat yang nyaman ini harus melebihi daripada kehidupan mereka hari ini. Itu akan kita melengkap sekolah, kantor pelayanan, puskesmas, lapangan bola, masjid, dermaga, jalan masuk, semua akan kita bangun. Pembangunan perumahan relokasi itu direncanakan akan memakan biaya hingga 1,8 triliun rupiah. Namun BP Batam menolak menyebutkan tenggat waktu pembangunan. Salah satu pendamping hukum warga ragu ajakan ini akan berhasil karena warga sudah terlanjur kecewa. Ini kalau bahasa Jawanya bilang udah kasep ya, udah terlambat ya. Warga Rempang sudah disuguhi gitu ya tontonan kekerasan oleh aparat gitu. Bagaimana ketika mereka sudah ditonton dengan kekerasan, aparat masuk, lalu kemudian mereka diajak berdialog. Lalu sosialisasi diskusi apa lagi yang kemudian diharapkan dengan warga? Harusnya tahapan sosialisasi, diskusi, duduk dengan warga itu awal. Warga juga disebut sudah sangat percaya diri menolak relokasi karena mendapat dukungan luas. Setelah Komnas HAM masuk, Ombudsman juga memberikan rekomendasi dan dukungan dari masyarakat luas terhadap perkampungan tua yang ada di Rempang. Nah, akhirnya mereka percaya diri, tidak mau direlokasi, ya, tidak mau digeser. Dan saya pikir memang dalam konteks rencana investasi pabrik kaca, dan juga pemerintah juga harus hati-hati, artinya harus dilakukan kajian ulang lah terhadap proyek ini. Jangan terlalu dipaksakan, karena kalau terlalu dipaksakan terjadi chaos atau terjadi penolakan yang besar-besaran, ini efeknya sangat tidak bagus buat Kota Batam. Zaitun hanyalah satu dari sekian banyak perempuan Rempang yang berharap suaranya didengar. Ketika pemerintah tak juga bergeming dengan keputusannya. Kalaupun sampai waktunya entah aku nak jadi siap jadi gembel pun tak apalah. Kalau diusir memang nggak ada harga lagi lah. Yang tempat kami segitu lama kami yang menunggu, yang bercocok bertanam, titik pulau kita jatuh ke bumi kan. Pada 7 September 2023, bentrok antara aparat gabungan TNI Polri dan masyarakat terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kedatangan aparat gabungan ke Pulau Rempang awalnya untuk memasang patok batas lahan Rempang Eco City, sebuah proyek strategis nasional dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Masyarakat yang menolak melakukan demonstrasi dan memblokir jalan. Suasana semakin memanas saat aparat gabungan dengan kendaraan taktisnya berupaya masuk secara paksa. Warga yang mencoba menghalangi ditangkap, puluhan orang dan anak-anak mengalami luka akibat gas air mata yang dilepaskan oleh aparat. Konflik panas ini sebenarnya adalah cerita panjang penolakan warga atas pembangunan kawasan industri dan wisata di Pulau Rempang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu Rempang Eco City dan siapa saja elit yang bermain di belakangnya? Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Batam mencapai 6,84%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pemulihan ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau terus meningkat.
pengembangan kawasan ekositi di Pulau Rempang melalui kerjasama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Geraha menjadi salah satu cara pemerintah untuk membuka keran investasi dan peningkatan ekonomi. Secara sederhana, Pulau Rempang akan digarap menjadi kawasan industri, perdagangan hingga pariwisata terintegrasi. Pembangunan Rempang Eco City yang dilakukan di atas lahan seluas 17.000 hektar ditargetkan akan menarik investasi sebesar 381 triliun hingga 2080. Proyek ini pun sudah menjadi proyek strategis nasional sejak Agustus 2023 yang lalu. Rencana pengembangan Pulau Rempang sebenarnya punya riwayat yang panjang. Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, melalui surat keputusan nomor 9 tahun 1993 memberikan hak kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mengelola seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pada tahun 2001, pemerintah Kota Batam mulai menawarkan dan mengundang beberapa pengusaha nasional, termasuk Arta Geraha Group, induk dari PT Makmur Elok Geraha, serta sejumlah investor dari Malaysia dan Singapura untuk berperan aktif dalam pembangunan proyek kawasan Rempang. Singkat cerita, PT MEG atau Makmur Elok Geraha terpilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Rempang. PT MEG sendiri adalah anak perusahaan Arta Geraha Group milik Tommy Winata. Tommy Winata sendiri bukanlah pengusaha ecek-ecek. Namanya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang bisnisnya menjangkau berbagai sektor. Tommy diketahui memiliki setidaknya 40 perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, tambang, perkebunan, perbankan, properti, hingga infrastruktur. Kekayaan Tommy Winata sendiri diperkirakan mencapai 900 juta US dollar atau setara dengan 12 triliun rupiah. Tommy pernah menjadi orang terkaya di Indonesia ke-38 versi Forbes 2006 dan orang terkaya ke-50 versi Globe Asia pada 2018. Kiprahnya sebagai konglomerat menjadikannya dekat dengan pemerintah bahkan para jenderal. Namun di sisi lain, pemilik kawasan SCBD ini juga pernah diterpa isu dan disebut sebagai dalang dari beberapa peristiwa kekerasan, penyerbuan kantor Humanika di Jakarta pada tahun 2002, dan kekerasan terhadap wartawan Tempo tahun 2003, penyekapan pegawai perusahaan yang terlibat masalah dengan Arta Geraha tahun 2002, hingga disebut pernah menjalankan bisnis perjudian hingga barang terlarang di kawasan Kepulauan Seribu pada tahun 2000. Semua tuduhan tersebut dibantah dan tidak terbukti. Dirinya bahkan berjanji akan menembak kepalanya di hadapan anggota DPR jika memang terbukti menjadi pengedar narkoba, bandar judi atau bisnis haram lainnya pada 2003. Surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004 ini mengawali masuknya investasi perusahaan Tommy ke kawasan Pulau Rempang. PT MEG mendapat konsesi selama 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 80 tahun. Luas izin yang diterbitkan seluas kurang lebih 17.000 hektar di Pulau Rempang, dan kawasan penyangga yaitu Pulau Setokok seluas kurang lebih 300 hektar dan Pulau Galang seluas kurang lebih 300 hektar. Pada 26 Agustus 2004, Tommy dan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, disaksikan oleh penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ismet Abdullah, menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan Pulau Rempang. Masalahnya, setelah penandatanganan, tidak ada pembicaraan lanjutan dari Pemkot Batam kepada pihak Tommy. Rencana investasi di Pulau Rempang kemudian mengalami kendala pada 2007. Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto, menyebut ada penyimpangan dan korupsi dalam pembangunan kawasan di Pulau Rempang yang melibatkan Tommy Winata dan pemerintah Kota Batam yang merugikan negara sekitar 3,6 triliun. Tommy sempat diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dan menjadikan proyek ini terkatung-katung selama 16 tahun. April 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan beberapa pejabat tinggi lain, meluncurkan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tinggi gelombang pulau mentinggi, sampai di selat kapal menepi. Pulau Rempang banyak potensi, pilihan tempat berinvestasi. Yang ini buat Pak Tommy, karena kami memberikan lahan, ada satu permintaan saya. Naik sampan tengah lautan, lempar umpan menjaring ikan. Karena lahan sudah diserahkan, mohon PT MEG percepat pembangunan. Pergi belajar mengaji di Sampang. Mengaji berguru ke Haji Bahri. Dengan program pengembangan kawasan Rempang, kita jadikan Batam dan Kepri pusat investasi negeri. Pada Juli 2023, perusahaan asal Tiongkok, Xinyi Group dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo menekan kesepahaman kerjasama dan investasi sebagai bagian dari pengembangan Pulau Rempang. Xinyi Group disebut akan berinvestasi sebesar 172 triliun dan akan membangun pabrik kaca dan solar panel.
Masuknya investasi dari Tiongkok membuat PT MG kembali mendapatkan hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Kembali hidupnya proyek investasi ini sekaligus menghidupkan kembali penolakan dari warga setempat. Persoalan utamanya karena pembangunan Rempang Eco City tersebut akan menggusur 16 kampung tua, 1.835 bangunan, dan 7.000 sampai 10.000 jiwa harus dipindahkan. Kampung mereka ya dalam artian tidak ada relokasi atau dipindah karena sekali lagi menyangkut harkat martabat dan marwah kami sebagai orang Melayu. Bahwa hentikan dulu semua proses terkait pembangunan karena masalah mendasar adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah itu sendiri sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai perundang-undangan termasuk di dalam UUD 45. Kita akan mencari yang terbaik. Saya mengerti betul apa yang menjadi aspirasi rakyat, tapi mohon juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara. Pak Wali dan Pak Gubernur ini sudah baik karena sudah ketemu sama saya. Maka biar tidak ada dosa di antara kita, saya datang hari ini dengan punya niat satu, mau baik. Karena itu kata orang bubar, perwakilan nanti akan ngomong dengan saya di dalam untuk kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Warga Rempang menolak dipindahkan dan menolak kampungnya digusur. Berbagai penolakan, konflik dengan aparat, demonstrasi hingga surat yang dilayangkan tokoh masyarakat kepada Presiden menjadi upaya untuk penyelesaian masalah ini. Namun, masalah makin rumit ketika pemerintah menyebut hak pengelolaan lahannya telah diberikan kepada perusahaan secara sah pada 2004. Itu artinya, perusahaan yang mengelola, dalam kasus ini PT MG milik Tommy, berwenang untuk melanjutkan proyeknya. Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Penguasaan korporasi atas lahan dan keberadaan masyarakat yang mendiami lahan tersebut masih menjadi konflik yang belum terselesaikan. Warga menolak dipindahkan meskipun BP Batam telah menyiapkan ganti rugi seperti hunian baru dan biaya hidup tiap bulan. Mereka menganggap kampung-kampung mereka memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Selain itu, mereka yang kebanyakan petani dan nelayan takut kehilangan mata pencaharian. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sudah seharusnya tak lagi dilakukan. Pemerintah setempat maupun pusat pun harus kembali mencari solusi yang tepat agar konflik agraria di Pulau Rempang bisa terselesaikan. Membangun Rempang dan rencana merelokasi warganya perlu adanya alasan dan pertimbangan yang matang. Sampai jumpa. Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 7 September lalu menyisakan trauma. Anggota staf advokasi dan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Edi Kurniawan menjelaskan selama ini warga sudah menyampaikan penolakan, tapi tak pernah didengar. Edi khawatir kriminalisasi terhadap warga yang vokal menolak relokasi akan terus bertambah. Mereka bisa mendapat tuduhan macam-macam. Menurutnya, modus seperti ini jamak terjadi dalam proses pembangunan proyek berskala besar di Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, membantah tudingan bahwa pihaknya mengkriminalisasi warga penolak relokasi. Bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis lalu terjadi di Jembatan 4 Barelang. Ratusan warga menghadang aparat gabungan yang berencana memasang patok di lahan proyek Rempang Eco City. Proyek strategis nasional yang pengelolaannya diserahkan oleh Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam kepada PT Makmur Elok Graha. Proyek itulah yang selama ini ditentang warga karena mengancam keberadaan 16 kampung tua. Kampung-kampung itu dihuni masyarakat adat dari suku Melayu, orang laut, dan orang darat. Mereka telah turun-temurun menempati perkampungan itu sejak masa kolonial. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ari Astuti Sirait menolak tudingan bahwa pihaknya melakukan pemaksaan relokasi. Dia mengklaim BP Batam sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga. Untuk rencana relokasi, Ari Astuti memaparkan BP Batam menyediakan lahan seluas 471 hektar yang berada di tepi perairan Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lahan itu untuk pemukiman baru bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Rempang. Di pemukiman baru ini telah disediakan total 3.000 kafling. Ditargetkan pembangunan tahap 1 sudah dapat dihuni pada akhir 2024.
Peneliti dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Anissa Azhara mengatakan, Pulau Rempang bukan tanah kosong. Masyarakat sudah lama bermukim di sana, yaitu sejak 1843. Dalam kasus perampasan tanah, kata Anissa tujuannya pasti untuk kepentingan investasi. Pemerintah akan membantu pelaku usaha termasuk memperlancar perizinan. Sedangkan untuk mempermudah mengusir warga, alat negara seperti Polri dan TNI akan dikerahkan. Anissa berujar mereka melakukan intimidasi hingga kekerasan supaya warga menyerahkan tanahnya. Bang Ferry, dengan adanya ini abang tahu bahwa masyarakat tuh masih banyak nggak setuju. Kalau di luar sana setuju, bohong. Masih banyak nggak setuju, Bang. Masih banyak yang bertahan, betul. Pindah ke situ, kami mau melihat prosesnya. Kami dilarang masuk. Jadi kami buat orasi sekarang nih. Itulah bandara satu-satunya masuk, tak bisa. Kami bikin orasi lah. Bahwa kami tetap menolak. yang kami bisa bikin. Kami nggak boleh masuk. Assalamualaikum, halo brother-brother, salam sehat selalu untuk kita semua ya kan guys. Jadi hari ini aku berada di Pulau Rempang ya kan, mengenai Rempang Eco City relokasi. Banyak dari teman-teman menanyakan, bang gimana keadaan warga Rempang gitu. Jadi hari ini tepat tanggal 10 Januari 2024 ini aku dapat undangan peletakan batu pertama rumah percontohan di Tanjung Banon. Rumah percontohan yang untuk warga atau masyarakat yang direlokasi itu guys. Jadi ini kalau mau masuk ke dalam, ini kita sekarang berada di simpang dapur 6 ya kan. Cuman kalau masuk udah dijaga guys. Ya kan. Jadi ini aparat kepolisian, Ditpam BP Batam menjaga di simpang dapur 6 ini guys. Ini masyarakat mau masuk. Inilah keadaan di simpang dapur 6 Pulau Rempang Galang guys ya kan. Oh ini jadi guys, acara jam 11.30 peletakan batu pertama di Tanjung Banon. Ini masyarakat mau masuk langsung ada unjuk rasa guys. Bang, halo bang. Oh, tetap menolak untuk direlokasi. Kami tetap menolak. Kami tetap menolak relokasi ataupun digeser. Kami masyarakat, kami bukan pengkhianat. Kami masyarakat Rempang Galang. Kami masyarakat Indonesia. Bukan kami pengkhianat. Bukan kami merampok tanah negara. Perjuangan asli, Pak. Kami bertahan tanah nenek moyang kami. Sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kami sudah ada. Harga mati. Kasih anak kami. Ada undangan tuh. Bukan ada undangan. Kami minta hak kami. Kami bukan komunis. Undangan apa kak? Undangan pergi ke batu pertama. Batu apa? Batu bukan rumah. Rumah apa itu kak? Rumah contoh. Rumah contoh. Contohan. Anda rumah contoh tuh. Ini. Rumah contoh. Rumah goib, tak ada nampak. Rumah goib. Rumah goib bu. Rumah goib, tak ada nampak. Lihatlah dulu, mana tahu ada memang ada. Ini. Relokasi. Kami lagi menolak.
Ya kan, tapi dapat Kalau kami menolak. tapi kan dapat undangan untuk menghadiri. Tidak masuk, tak dikasih. Kami tidak dikasih. Kami bilang nggak mau masuk. Kami tidak mau masuk. Kami cuma mau menyampaikan apa masyarakat diundang, Pak. Nanti diusir tadi. Kami dapat undangan dari grup, Pak. Tanda tangan Nura. Kami tidak ini menunjukkan ini, mereka bilang kami nanti setuju, kami tidak mau itu terjadi. Jangan terjadi dengan masyarakat Rempah. Masyarakat semula solim. Ingat, Pak. Ingat mati kalian. Orang luar boleh masuk pakai bis. Kami orang kampung nggak boleh, kalian tutup kalian tadi. Dicoporkan. Bukan menjawab saya tadi. Ada orang ajar tak boleh masuk. Ketam di kawal dan sampai ke Tanjung Ketam apa? Kepiting. Ya, kepiting. Mau cari kepiting cari makan. Itu pun dilarang. Nanti Videonya masih ada videonya. Viralkan aja. Orang ajar anak tuh. Bapak aku jatuh, mati enggak? Sabar ya. Kami tidak ada tujuan anarkis. Kami cuma mau menghadiri undangan. Tapi masyarakat kami suruh balik. Kalau tak boleh buat apa, buat tangan. Yang penuh kaki. Masuk baik-baik. Apa tujuan? Sebenarnya kami menginginkan, kami tidak mau berdiam diri, nanti dianggap setuju. Kalau kami berdiam diri, kami dianggap setuju. Ini orasi supaya pemerintah itu tahu kalau kami tidak setuju. Kami mau mencoba. PTM dilarang masuk Sembulang ya. Ingat. Ingat, kami dah masuk Sembulang kan tak bisa. Ingat, baru tak boleh masuk Sembulang. Tak boleh masuk Sembulang. Bu, jadi kan udah beberapa bulan ini kan masanya masa senggang nih, masa Senggang apa? PTM masuk terus. Kantor camat ada orang terus jaga, orang di orang. kan jadi ini kan diundang nih masyarakat tadi. Jadi kenapa nggak mau masuk? Nggak bisa masuk? Orang-orang ini melarang, orang ini melarang semua nih. Kalau boleh masuk, ibu mau masuk? Tidak dapat dibujuk lagi. Tidak dapat dibujuk lagi. Hati kami merajuk panjang, tidak boleh dibujuk lagi. Kalau di luar sana setuju, bohong. Masih banyak nggak setuju, Pak. Masih banyak yang bertahan, betul. Pindah ke kat situ ni. Penghuni ni bukan kat situ, yang pindah tu penghuni dia bukan kat situ, dah dianyut kan. Di undangan itu menyatakan Pak RT, Pak RW, tolong informasikan ke masyarakat. Kita ada acara pengobatan gratis segala macam. Jadi masyarakat datang, disuruh balik. Jangan mereka setuju lagi undangannya, disuruh balik. Kami dekat Sembulang dulu aja dipotong. Kan gini kakak, gue coba satu-satu ya aku tanya ya. Ini kan dapat undangan, aku pun dapat undangan juga untuk tanggal 10 Januari 2024 ini kan ada undangan untuk peletakan batu pertama. Itu ibu-ibu datang kemari mau melihat prosesnya atau apa? Tadi kami mau melihat prosesnya, tapi kami dilarang masuk. Jadi kami buat orasi sekarang ni. Itulah bandara satu-satunya masuk, tak bisa. Kami bikin orasi lah. Oh, kami tidak menolak. Kami bisa bikin. Kami tak boleh masuk. Kami dari Kami jual ketam aja, kepiting tak boleh. Tadi kami kumpul aja bandar Apa kami datang dengan baik-baik, tadi nak nengok. Waktu pertama tu. Tapi masyarakat Sembulang tidak boleh masuk yang belum daftar. Yang daftar diangkut pakai mobil. Dijemput. Yang daftar dijemput. Yang tak daftar diusir. Kami tak boleh masuk yang belum daftar. Mana keadilan? Kalau yang belum bagi aset tidak boleh masuk. Kalau yang bagi aset dia dekat BP, dijemput pakai mobil mewah. Dikasih sembako. Kami punya tekad
tekad, sampai hari ini kami punya tekad, biar kami tidak dapat apa-apa. Rugi sama rugi, untung sama untung. Ini tanah. Kami tidak mau pidana. Kami sudah 35 orang ditahan tidak keluar-keluar. Gara-gara ini. Kami mau pidana. Masa kami menyerah? Kami tak akan menyerah. Harga mati. Harga mati. Kami tetap membela hak kami. Kami juga punya hak. Ini tanah nenek moyang kami. Betul. Tidak boleh direbut. Betul. Ini tanah nenek kami. Tanah nenek moyang kami. Kami mau dibuka. Tidak boleh ada yang merebut. Ini hak kami semuanya. Kami pribumi. Kami minta dilindungi. Di balik proyek nasional di Rempang yang katanya Eco City, tapi akan dibangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia, ada satu nama yang jadi ramai diperbincangkan. Dia adalah Tommy Winata. Karena PT Makmur Elograha, perusahaan yang mendapat hak pengelolaan terhadap 17.000 hektar lebih, adalah anak perusahaan dari Arta Graha Network miliknya. Dan kalian tahu, Tommy Winata disebut sebagai salah satu anggota dari 9 Naga, kelompok pengusaha tersohor yang sering diartikan sebagai penguasa Indonesia di balik layar. Siapa sebenarnya Tommy Winata dan bagaimana gurita bisnisnya bekerja yang akan kita bahas. Kalau kalian googling, latar belakang Tommy Winata yang akan banyak didapat. Seperti kebanyakan kisah pengusaha kaya, lahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan, sempat terlunta-lunta, yatim piatu dari masa kecil. Lalu, berhasil memutari roda kehidupan dengan sukses dan jadilah salah satu pengusaha kaya raya Indonesia yang dermawan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kisah yang sangat inspiratif. Tapi sebenarnya, ada banyak versi tentang kehidupan awalnya. Ada yang menyebut Tommy Winata ini adalah putra dari seorang pedagang suku cadang mobil. Dan juga, dalam buku Asian Godfathers, Joe Stadwell menulis kalau ayah Winata membangun barak untuk angkatan darat. Meski Winata lebih suka mengatakan kalau dia memulai karirnya dengan menjual es loli dan mencuci mobil. Oke, biar ada sedikit drama, anggaplah kalau kehidupan awal dari pria kelahiran Pontianak 1958 itu dari keluarga miskin. Kita langsung masuk ke karir bisnisnya. Karir bisnis sosok yang biasa dipanggil TW ini dimulai saat ia masih berusia 15 tahun, di mana ia diminta untuk membangun kantor untuk militer. Hubungan bisnisnya dengan militer tambah berkembang setelah diminta lagi untuk membangun barak dan sekolah angkatan darat, dan mendistribusikan barang ke markas besar Angkatan Darat di sejumlah provinsi. Bisnis ini dimulai sekitaran tahun 70-an. Karena punya pengalaman panjang berbisnis dengan pihak militer, di tahun 1988, Tommy dipercaya lagi oleh Angkatan Darat untuk menyelamatkan Bank Propelat milik Yayasan Kodam Siliwangi. Bank ini lalu diubah namanya menjadi Bank Arta Graha. Nah, dari sini, kerajaan bisnisnya mulai berkembang dan menjadi terkenal secara nasional. Pengalamannya dalam bidang perbankan juga yang membuat Bank Indonesia meminta Tommy Winata untuk menyelamatkan Bank Arta Pusara yang saat itu punya banyak masalah. Dan cuma butuh 1 tahun, bank ini jadi bank kategori A. Selain memainkan bisnis perbankan, Tommy juga punya bisnis di bidang properti dan infrastruktur lewat perusahaannya PT Jakarta International Hotels and Development. Dari perusahaannya ini berbagai macam proyek dan mega proyek dikerjakan. Perusahaan inilah yang menguasai Hotel Borobudur di Jakarta Pusat, di mana Winata mendapat banyak hak istimewa dari pemerintah.
Kayak tadi Bapak Bali yang Bali Pak. Jadi ini basicnya aja Pak, tani benua. Kalau anak-anak Jaksel membanggakan nongkrong di SCBD, itu adalah kawasan bisnis distrik pertama di Indonesia yang dimiliki oleh TW. SCBD termasuk gedung Bursa Efek Indonesia yang punya lingkungan bisnis kelas dunia. Tommy Winata juga membangun Signature Tower Building Jakarta, gedung pencakar langit yang tingginya mencapai 111 lantai dan akan jadi gedung tertinggi kelima di dunia. Semuanya itu dibangun oleh Tommy Winata. Kawasan SCBD ini bahkan punya andil besar terhadap perputaran uang di Jakarta. Dan sekarang rasionya itu 70% dari perputaran uang secara nasional. Visi Tommy adalah menjadikan SCBD sebagai Manhattan-nya Indonesia yang merupakan pusat bisnis terbesar di dunia. Tommy Winata juga jadi investor utama di proyek jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa lewat perusahaan PT Bangun Graha Sejahtera Mulia. Ini adalah salah satu proyek infrastruktur tunggal terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia dengan biaya diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 153,6 triliun rupiah. Tapi proyek ini ditunda di tahun 2014. Jejak mega proyek lainnya adalah reklamasi Teluk Benoa yang ada di Bali. Tommy berinvestasi lewat PT Tirta Wahana Bali International untuk mengerjakan terkait revitalisasi Teluk Benoa seluas 4,5 hektar. Tapi proyek ini dibatalkan karena mendapat banyak penolakan. Tommy Winata juga pernah berbisnis di luar Indonesia, tepatnya di Timor Leste, di mana ia dapat persetujuan secara rahasia untuk membangun hotel dan kompleks perbelanjaan di atas tanah milik pemerintah tanpa harus melakukan penawaran lewat proses tender. Dengan banyak bisnis dan proyek strategis yang dikerjakan, seberapa kaya Tommy Winata? Kalau merujuk situs Forbes, Tommy Winata tidak masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Menurut Wikipedia, Tommy pernah menduduki peringkat ke-35 dalam daftar orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes di tahun 2006 dengan total kekayaan bersih mencapai 110 juta US dollar. Sekarang, sulit untuk melacak total kekayaannya. Jika memang salah satu orang penting, seharusnya tidak sesulit untuk melacak harta kekayaannya. Tapi dilansir dari beberapa media, Tommy Winata diperkirakan punya kekayaan mencapai 900 juta US dollar atau jika dirupiahkan dengan kurs rupiah sekarang, sekitar 13,8 triliun rupiah. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu tentang kebenaran harta kekayaan dari Tommy Winata. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Tommy Winata punya banyak jaringan bisnis, tapi fokusnya itu dalam bidang perbankan, properti, dan infrastruktur. Di bawah naungan Artagraha Network atau sering juga disebut Artagraha Group, Tommy Winata juga merambah ke bisnis media dan hiburan, retail, IT, dan telekomunikasi. Di samping usaha bidang komersial, Tommy Winata juga dikenal sebagai pendiri Artagraha Peduli, sebuah yayasan sosial kemanusiaan dan lingkungan. Diperkirakan pernah ada sekitar 40 perusahaan di bawah naungan Artagraha Group. Salah satu perusahaan yang ambil andil adalah PT Makmur Elograha dalam pengembangan Rempang Eco City. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Artagraha Group. Nah, kita bahas sedikit lagi nih tentang keterlibatan Tommy Winata dalam program Rempang Eco City dan keterlibatan perusahaan Tommy Winata. Dalam hal ini sejak tahun 2004, PT MEK sudah dipilih oleh pemerintah Kota Batam untuk mengelola 17.600 hektar lahan, termasuk 10.028 hektar hutan lindung di dalamnya. Ditambah konsesi selama 80 tahun. PT MEK lalu menandatangani perjanjian dengan Xinyi di Cina untuk membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Lama tak ada progres. Tiba-tiba, Rempang masuk proyek strategis nasional lewat Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Relokasi Rempang pun lalu dinilai tergesa-gesa. Dan apakah sebagai politik balas budi
karena dukungan Tommy Winata saat Jokowi Ma'ruf maju di Pilpres 2019? Sulit untuk menjawab itu. Yang jelas, Tommy Winata sudah sejak lama membina hubungan dengan elit politik Indonesia. Bahkan, sejak rezim Presiden Soeharto, Tommy Winata disebut setia kepada pemerintah, siapapun yang berkuasa. Disebut dekat dengan Megawati lewat hubungan bisnis dengan suaminya Taufik Yemas. Begitu juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada klaim bahwa Tommy Winata adalah donor kampanye Presiden Megawati dan SBY. Tommy Winata juga disebut dekat dengan beberapa jenderal, di antaranya Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Edi Sudrajat, Tiopan Bernard Silalahi, Slamet Singgi. Apalagi sejak dulu, ada hubungan bisnis yang sangat mesra antara Tommy Winata dengan TNI. Apakah kehadiran TNI di Rempang yang dinilai tidak berdasar hukum untuk memuluskan jalan Tommy Winata? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk... Pembahasan yang menarik juga karena ternyata Tommy Winata punya banyak kontroversi. Untuk masalah ini, aku akan coba runutkan. Akhir tahun 1996, Winata pernah dikabarkan berusaha mendapatkan pengaruh dalam politik Amerika Serikat dengan mengirimkan 200.000 US dollar dalam bentuk cek perjalanan. Dana ini digunakan untuk memberikan kontribusi ilegal kepada Komite Nasional Demokrat terkait upaya terpilihnya kembali Presiden Bill Clinton. Sekitar tahun 2003, Tommy Winata terlibat kasus hukum dengan majalah Tempo setelah memuat berita kalau ada dugaan keterlibatan Tommy Winata dalam pembakaran pasar tekstil Tanah Abang di Jakarta. Tommy Winata disebut dapat proyek renovasi senilai 53 miliar rupiah. Dan proposalnya itu diajukan sebelum pusat grosir tekstil terbakar. Pemimpin redaksi Bambang Harimurti saat itu dinyatakan bersalah. Kasusnya ini bahkan diangkat oleh banyak media luar negeri seperti Washington Post. Media Indonesia juga pernah menuduh Tommy Winata terlibat dalam penyediaan cek perjalanan tahun 2004 untuk menyuap politisi Indonesia agar memilih Miranda Suarai Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Sentral Indonesia. Tommy Winata juga banyak dituduh dalam beberapa aksi kekerasan dan menjalankan bisnis judi di Kepulauan Seribu tahun 2000-an.